Heboh, seorang pria dianiaya tetangganya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tak berkutik, dicekik pelaku. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya melerai. Namun pelaku lain menendang korban di bagian kepala. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki hingga harus dirawat di rumah sakit. Dari keterangan warga, konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara alat musik drum selama berbulan-bulan. Pihak RT dan RW sudah menegur namun tak dihiraukan. Tetangga akhirnya menegur langsung hingga terjadi cekcok dan berujung penganiayaan. Kasus ini sudah dilaporkan warga ke polisi dan memviralkannya ke sosial media. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Apa nih? Wah, ini apa? Itu kan pernah bola. Ada kerjaan. Gak ada kita. Saya berdiri. Apa ini? Tidak ada. Dia ada perjuangan ke depan itulah. Ganggu. Seorang pedagang es kelapa tersulut emosi saat petugas gabungan menertibkan reklame dan bangunan yang memakan badan jalan di Teluk Pucung, Bekasi Utara. Yang memaki petugas bahkan sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam. Dalam penertiban itu turut serta Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono bersama dengan Kapolres serta Dandim Kota Bekasi. Pasca kejadian, lapak pedagang es kelapa yang sebelumnya berada di dekat jalan raya kini mulai digeser ke dalam. Sementara terduga pelaku sudah diamankan petugas berikut barang bukti sebilah golok. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Remaja yang masih duduk di bangku SMP ini diamankan warga saat mencoba melarikan diri usai tawuran. Peristiwa ini terjadi di Jalan Haji Sulaiman, Kampung Perigi Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Akibat tawuran, remaja itu terluka akibat sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Saat digeledah warga, petugas juga menemukan senjata tajam dalam tas yang dibawanya. Petugas kepolisian dari Polsek Bojong Sari yang mendapat laporan langsung mengamankan remaja itu. Dari keterangan warga, aksi tawuran di kawasan ini memang sering terjadi, bahkan sampai 3 kali dalam sepekan. Dari Depok, Jawa Barat, Ingu Rizky Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Wiki Ardian, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Tangis histeris pecah saat ibu korban melihat jasad pelajar pengendara motor terbaring di tengah Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Korban siswa kelas 11 di SMK Negeri 34 Kenari ini tewas usai sepeda motor yang dikendarainya menghajar sebuah lubang berair saat kondisi jalan hujan, licin dan banyak tambalan di Jalan Matraman Raya dari Jatinegara menuju Matraman. Korban terpental sejauh 5 meter hingga mengakibatkan kepalanya menghantam jalan. Di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, bilang keseimbangan, jatuh langsung, musuk gini palanya. Berapa orang makan? Lawan? Berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini hujan? Hujan, dia kencang bawahnya. Evakuasi berlangsung hingga lebih dari 1 jam, menunggu pihak kepolisian melakukan identifikasi dan olah TKP, serta menunggu ambulans. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara warga berharap pemerintah daerah memperbaiki jalan-jalan yang berlubang dan bergelombang agar tak lagi memakan korban jiwa. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 lansia tewas terjebak kebakaran yang menghanguskan tempat usaha dekorasi pernikahan di Gunung Sahari, Jakarta. Keduanya diduga terjebak saat kebakaran terjadi. Kebakaran daerah Pademangan Raya. Kobaran api terus membesar di sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha wedding organizer di Jalan Raja Wali Selatan, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api yang berasal dari bagian belakang rumah ini dengan cepat membesar hingga merambat ke seluruh bagian rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu ruangan di rumah tersebut. Api langsung gede atau gimana, Bang? Apinya langsung gede banget, Bang. Iya, di rumah atas situ, Bang. Dari situ apinya awalnya. Kondisi daerah sini lagi sepi atau lagi udah ketutup? Lagi sepi. Tiba-tiba saya pas mau main ke sana, langsung apinya gede banget, Bang. Akibat kebakaran, petugas mengevakuasi 2 jasad kakek nenek.
Diduga pasangan lanjut usia ini terjebak kobaran api hingga tak bisa menyelamatkan diri. Satu persatu korban tewas dievakuasi petugas keluar dari lokasi. Kedua jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Seorang pria tewas tenggelam di Sungai Cipamingkis, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasadnya ditemukan tim SAR setelah 6 hari pencarian. Sementara itu pemirsa, seorang remaja di Brebes, Jawa Tengah tewas tenggelam saat mandi bersama teman-temannya. Enam hari dalam pencarian, seorang warga yang dilaporkan hanyut di Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga terapung di tepi sungai. Proses evakuasi jasad korban berlangsung cukup dramatis. Petugas SAR gabungan harus menyeberangi sungai dengan kedalaman air lebih dari 2 meter. Medan yang curam serta arus sungai membuat petugas sempat mengalami kesulitan saat membawa jasad menuju pinggir sungai. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya unsur kekerasan. Petugas menduga korban hanyut karena tidak bisa berenang saat berada di sungai. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada pihak keluarga dan segera dimakamkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna Anyus melaporkan. Tangis keluarga Denny Arya Lembayung pecah saat jasad remaja berumur 14 tahun itu tiba di rumah duka. Denny ditemukan tenggelam di Sungai Mayah, Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Peristiwa bermula pada Sabtu siang ketika seorang warga melihat korban sedang mandi di sungai bersama 3 temannya. Namun karena tidak bisa berenang, korban hanyut terbawa arus. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri, Basarnas Cilacap, dan BPBD Kabupaten Brebes. Sebelumnya korban dinyatakan tenggelam pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026. Korban sedang mandi bersama 3 rekannya. Kemudian setelah korban tenggelam, dia melaporkan ke pihak BPBD Brebes, kemudian dilanjut ke pihak Basarnas. Korban ditemukan sejauh 1,5 km dari titik awal korban tenggelam, tepatnya di Desa Karakahan, Kecamatan Tanjung. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, gagal menanjak sebuah dam truk menabrak mobil hingga terguling di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu sebuah sedan yang dikemudikan oleh seorang wanita hilang kendali hingga menabrak 2 truk di tol Surabaya Gempol. Petugas gabungan mengevakuasi jasad sopir mobil pickup yang jatuh ke dalam parit di Tanjakan Delegong, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran sang sopir terjepit kabin yang ringsek tertimpa dam truk. Kecelakaan bermula saat dam truk bermuatan pasir melaju dari arah Temanggung menuju Bawen. Sesampai di lokasi, truk gagal menanjak dan mundur hingga menghantam mobil pickup bermuatan kayu di belakangnya. Kedua kendaraan itu akhirnya terguling dan jatuh ke dalam parit sedalam 5 meter. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dilarikan ke kamar jenazah RSUD Ambarawa. Petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan alat berat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu iNews melaporkan. Diduga kurang bisa menguasai kemudi saat kecepatan tinggi, mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita mendadak menabrak sebuah truk trailer yang terparkir di bahu jalan tol tepat di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Tidak hanya truk trailer, mobil yang oleng ke kanan juga menabrak sebuah truk tangki air yang melaju searah di lajur kanan dan akhirnya berhenti di pinggir truk yang ditabraknya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun pengemudi mobil sedan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara dampak dari kecelakaan itu, arus lalu lintas tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo sempat terhambat sekitar 1 jam. Ada 1 unit sedan sport yang melaju di jalur kiri, namun karena kurang konsentrasi mengarah ke bahu jalan, sehingga terjadi benturan pada bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan. Akibat benturan itu 1 unit
Honda Civic atau satu mobil sport dimaksud terpental mengarah ke kanan sehingga berbenturan dengan satu unit truk tangki yang berjalan atau yang melintas pada saat yang bersamaan di jalur yang sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, bangkai ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polderek Jasa Marga, sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Hendak menjenguk sang anak yang kuliah di kota Makassar, seorang ayah tewas terlindas truk saat mengendarai sepeda motor. Korban sempat terseret sejauh 10 meter. Seorang pengendara sepeda motor ditemukan tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala usai terlindas ban truk di Jalan Poros kawasan Simpang 5 Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan berawal saat korban Kamri 46 tahun warga Kabupaten Pinrang hendak menjenguk anaknya yang kuliah di kota Makassar. Namun saat di Jalan Poros kawasan Simpang 5, korban tertabrak truk akibat terlalu dekat sehingga sopir truk tak menyadari keberadaannya. Akibat tabrakan tersebut, korban sempat terseret sejauh 10 meter dan terlindas. Sopir truk baru menyadari kejadian tersebut setelah ditegur warga di lokasi. Tiba-tiba ya, saya mau gak naik. Dia mungkin mana masuk terowongan. Tiba-tiba langsung datang. Motor itu? Iya. Berapa orang ini boncengnya atau bagaimana? Sendiri. Bagaimana? Ada bunyi, bagaimana cara sampai nu tahu? Orang berteriak. Bilang ada motor di bawah, baru keren. Truk dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan telah diamankan ke posko Citra Sudiang unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Sedangkan sopir truk masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang lansia diserang anjing pitbull di kota Metro Lampung. Sementara itu di Banten, warga menangkap ular sanca di pipa pembuangan air. Aksi heroik seorang polisi bergelut dengan anjing pitbull demi menyelamatkan warga di kota Metro Lampung. Seorang pria lansia tergeletak melawan serangan seekor anjing di pinggir jalan AR Prawinegara. Korban meronta-ronta berupaya menghindari gigitan anjing pitbull. Seorang polisi dengan keberaniannya langsung menolong lansia tersebut. Atas aksi kemanusiaan tersebut, Kasat Lantas Polres Metro AKP Farid Rianto memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Aibda Fajri. Selain itu, Kasat Lantas Polres Metro mengatakan tindakan tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh anggota Polri untuk selalu hadir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Warga di Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten beramai-ramai menangkap seekor ular sanca batik yang bersembunyi di pipa pembuangan air. Warga terpaksa harus memotong pipa paralon lantaran kesulitan menangkap ular sepanjang 4 meter itu. Penemuan ular sanca bermula saat pemilik rumah sedang mencuci piring, namun airnya tidak mengalir. Saat diperiksa ternyata ada ular sanca di dalam paralon. Lagi nyuci piring, airnya nggak keluar. Mangpat gitu. Terus? Center. Ayah di lubang cai. Oh gitu. Ular apa tuh, Bu? Ular apa itu? Ular sanca. Sanca apa, Bu? Sanca batik. Sanca batik, Bu. Ular sanca ini sering nggak masuk ke sini? Udah berapa kali, Bu? Berapa kali? Udah berapa kali? 5 kali. 5 kali masuk ke pemukiman warga. Ya. Meskipun sudah tertangkap, namun warga masih khawatir karena diduga masih ada ular sanca yang lebih besar berkeliaran di permukiman warga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menabrak pagar sekolah, sopirnya mengamuk. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.